saya Salma Putri Atavian, NIM 19210093, Prodi Manajemen, FEB, Universitas Jana Badra. Kali ini saya akan membahas mengenai permasalahan loyalitas pelanggan. Maraknya persaingan yang ketat dalam dunia bisnis mengharuskan para pengusaha menjalankan strategi agar konsumen selalu melakukan purchase dalam pembelian. Konsumen adalah aset perusahaan yang harus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan aset yang dimiliki kita akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Oleh karena itu, sebisa mungkin perusahaan mempertahankan konsumen agar selalu loyal terhadap brand kita. Menurut Dick dan Basu, loyalitas konsumen didefinisikan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek atau perusahaan berdasarkan sifat yang sangat positif dan tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Perilaku pembelian ulang atau repeat purchasing behavior bisa dijabarkan menjadi dua kemungkinan, loyalitas dan inersia. Faktor perbedaannya adalah sensitivitas merek yang didefinisikan sebagai sejauh mana nama merek memainkan peran kunci dalam proses pemilihan alternatif dalam kategori produk tertentu. Sensitivitas merek dipengaruhi persepsi terhadap perbedaan antar merek dan tingkat ketertiban konsumen dalam kategori produk. Perilaku pembelian ulang dalam situasi sensitivisme merek yang kuat dikategorikan sebagai loyalitas, di mana konsumen cenderung membeli ulang merek yang sama dan dianggap pilihan merek sangat penting. Terdapat ciri-ciri pelanggan yang sangat loyal terhadap suatu produk atau jasa, yaitu yang pertama, melakukan pembelian ulang secara teratur, melakukan pembelian lini produk yang lainnya di suatu perusahaan, memberikan referensi kepada orang lain, menunjukkan kekebalan terhadap tarikan dari pesaing atau tidak mudah terpengaruh oleh bujukan pesaing lain. Lalu, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pelanggan? Yang pertama, yakni kepuasan. Perlu diketahui, seorang konsumen akan loyal terhadap suatu produk apabila orang tersebut mendapatkan kepuasan atas produk atau jasa yang telah digunakan. Setelah pelanggan ini puas, ia cenderung akan merekomendasikan produk yang kita jual kepada relasinya atau biasa disebut word of mouth. Yang kedua, perilaku kebiasaan. Kesetiaan konsumen dapat dibentuk karena kebiasaan konsumen. Apabila yang dilakukan sudah merupakan kebiasaan, maka pembeli tersebut tidak lagi melalui proses pengambilan keputusan yang panjang untuk membeli suatu produk. Yang ketiga, komitmen. Dalam suatu produk yang kuat terdapat konsumen yang memiliki komitmen yang tinggi. Kesetiaan konsumen akan timbul apabila ada kepercayaan dari konsumen terhadap suatu produk atau jasa tertentu, sehingga ada komunikasi dan interaksi di antara konsumen, yaitu dengan membicarakan produk tersebut dan berujung pada kontinuitas untuk membeli produk itu lagi. Yang keempat, kesukaan produk atau linking of the brand. Kesetiaan terhadap suatu produk akan terbentuk dan dipengaruhi oleh tingkat kesukaan konsumen secara umum. Tingkat kesetiaan tersebut dapat diukur dari mulai timbulnya kesukaan terhadap suatu produk atau jasa sampai ada muncul sebuah rasa kepercayaan dari produk tersebut. Biasanya kesukaan akan produk ini akan muncul ketika seorang konsumen mendapatkan kualitas di atas impiannya. Selain itu, kesukaan akan suatu produk juga akan muncul ketika produk tersebut melakukan sebuah inovasi sehingga tidak akan jenuh dengan produk yang telah dimanfaatkan. Yang kelima, biaya pengalihan atau switching cost. Adanya pengorbanan dan atau risiko kegagalan, biaya, energi, dan fisik yang dikeluarkan konsumen karena dia memilih salah satu alternatif. Apabila biaya pengalihan besar, maka konsumen akan berhati-hati untuk berpindah produk pada pesaing lain. Hal tersebut tentu dikarenakan risiko kegagalan yang besar. Cara untuk meningkatkan atau mempertahankan loyalitas konsumen salah satunya dengan program loyalitas. Program loyalitas pelanggan yang dijalankan oleh perusahaan berbeda jenisnya tergantung pada jenis perusahaan dan sumber daya yang dimiliki. Perusahaan dapat menjalankan beberapa jenis program loyalitas pelanggan, yaitu evaluasi atau estimasi, imbalan atau reward, kemitraan, diskon, kerjasama atau kolaborasi, dan koalisi. Sumber lain menjelaskan bahwa jenis program loyalitas pelanggan terdiri atas cashback, co-branding, diskon, games, keanggotaan atau membership, point dan reward, privilege program, purchase with purchase, stamp and tier program.
Lalu, bagaimana cara mempertahankan konsumen? Terdapat macam-macam cara yang menarik dan untuk mempertahankan konsumen menurut Supranto. Antara lain, yang pertama memberikan potongan harga kepada konsumen yang setia, kedua memberikan pelayanan yang lebih baik daripada pesaing sehingga konsumen merasa puas dan tidak akan beralih ke pesaing. Strategi membangun loyalitas pelanggan, yakni merupakan hal yang sulit. Ada strategi yang dimana kita gunakan untuk membangun loyalitas yang disebut roda loyalitas yang terdiri dari 3 langkah, yaitu build a foundation for loyalty. Perusahaan perlu membangun fondasi yang solid untuk menciptakan loyalitas pelanggan yang memasukkan portofolio yang benar dalam mengidentifikasi segmen pelanggan, menarik pelanggan yang benar, meningkatkan pelayanan, dan mengantarkan nilai kepuasan yang tinggi. Kedua, create loyalty bonds. Untuk membangun loyalitas yang sesungguhnya, suatu perusahaan perlu mengembangkan ikatan yang erat dengan pelanggannya, serta memperdalam hubungan tersebut dengan melakukan penjualan silang dan menambah nilai melalui loyalty reward dan level ikatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, reduce churn drivers. Perusahaan perlu mengidentifikasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang dihasilkan dari churn atau pelanggan yang telah menghentikan layanan, yang membuat kehilangan pelanggan dan menggantikannya dengan pelanggan baru.